Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nursari, mahasiswi jurusan Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Di sini, sebelumnya Ibu sudah men-share link presensi kalian di grup WA. Jadi silahkan bagi kalian yang belum diisi ya. Lalu, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu melakukan penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup melalui persilangan dihibrid dengan tingkat kebenaran 70%. Jadi, kita masuk ke pewarisan sifat yang mana kita akan mempelajari tentang persilangan. Istilah penting pada pewarisan sifat. Jadi, dalam mempelajari pewarisan sifat, terdapat istilah-istilah penting yang akan sering disebut dalam pembahasan. Contohnya, yaitu yang digunakan biasanya ada dominan, resesif, hibrid, lalu ada fenotip, dan lain-lain. Istilah-istilah pada pewarisan sifat. Yang pertama ada dominan, yang mana sifat induk yang menutupi sifat lain. Artinya misalnya nih, bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar merah, misalnya merah muda. Lalu saat disilangkan dia itu bersifat dominan, yang hasilnya itu bersifat dominan. Jadi menghasilkan mawar berwarna merah. Jadi si merah muda tadi tertutupi, artinya menutupi sifat lain. Jadi menghasilkan bunga mawar merah. Lalu ada resesif, sifat yang tidak muncul atau ditutupi oleh sifat dominan, yang seperti tadi yang bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar merah muda misalnya. Jadi yang dihasilkan adalah misalnya bunga mawar merah. Jadi si warna merah muda ini tertutupi oleh warna dominan, yang mana merah muda tadi. Jadi yang resesifnya itu bunga mawar merah muda, atau bisa kita sebut warna pink kayak gitu. Nah, jadi si warna pink ini tertutupi oleh sifat dominan, jadi menghasilkan warna mawar berwarna merah. Lalu hibrid, hasil persilangan antara dua individu yang berbeda sifat. Jadi yang seperti tadi, bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar merah muda atau warna pink. Jadi dia itu disilangkan dengan dua sifat yang berbeda. Lalu ada parental atau biasa disingkat P, induk yang akan dilakukan proses persilangan. Jadi yang mana induknya tadi bunga mawar merah dengan bunga mawar merah muda. Lalu filial atau F, keturunan atau individu hasil persilangan. Ya tadi bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar merah muda menghasilkan bunga mawar merah. Artinya dia itu keturunannya jadinya mawarnya merah, yang mana merahnya itu cerah gitu. Nah, daripada si induknya tadi masihkan keturunan yang baru. Lalu intermediate, yaitu sifat campuran antara kedua induk yang muncul pada keturunan. Ya tadi misalnya nih, kayak misalnya buah mangga manis dengan mangga besar. Lalu si buah mangga besar ini misalnya tidak manis, disilangkan dengan buah mangga yang berukuran kecil tetapi manis. Itu merupakan sifat campuran antara kedua induk yang muncul pada keturunan, yaitu pada persilangan yang disebut intermediate. Lalu ada genotip, yang mana susunan gen yang menentukan sifat-sifat pada individu dituliskan dalam simbol huruf, misalnya M besar sama M besar, lalu M sama M kecil kayak gitu. Nah, selanjutnya ada penotip, yang mana penotip ini adalah sifat yang tampak dari luar. Misalnya kita melihat bunga
atau buah yang berukuran besar. Itu merupakan sifat yang tampak dari luarnya. Ya tadi, buah yang besar, lalu bunga yang besar dan berwarna kuning, misalnya merah muda, itu merupakan sifat yang tampak dari luarnya atau si fenotip namanya. Lalu ada homozigot, yang mana homozigot ini pasangan gen dengan alel yang sama. Misalnya pada dominan yaitu M besar sama M besar. Kalau yang pada resesif M kecil sama M kecil. Jadi dia itu sama-sama kayak gitu. Nah, M besar sama M besar, M kecil sama M kecil. Tidak M besar sama M kecil. Artinya dia itu sama-sama kayak gitu. Nah, M besar sama M besar, M kecil juga sama M kecil. Tidak M besar, tidak M kecil. Lalu heterozigot, yang mana pasangan gen dengan alel tidak sama. Yang mana contohnya pada A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil, K besar dengan K kecil, dan sebagainya. Jadi pada homozigot yaitu pasangan alel yang sama, yang mana M besar sama M besar. Kalau heterozigot yaitu misalnya tadi pada A besar sama A kecil, atau bisa kita sebut kalau heterozigotnya M besar sama M kecil, karena beda alelnya itu tidak sama. Kita masuk ke persilangan, yang mana persilangannya itu ada monohibrid, intermediate, dan juga dihibrid. Jadi kita masuk ke persilangan monohibrid, yang mana monohibrid ini karakteristiknya itu persilangannya adalah dengan satu sifat beda. Sifat yang kuat disebut sifat dominan dan bersifat menutupi, dan sifat yang lemah disebut sifat resesif. Proses persilangan monohibrid akan diberikan melalui sebuah contoh persilangan mawar merah dominan dengan mawar putih yang resesif atau sifatnya itu lemah. Berikut adalah contoh video tentang persilangan pada mawar merah dengan mawar putih ini. Jadi ini adalah persilangan monohibrid, yang mana P1 mawar merah, yang mana M besar sama M besar berbanding dengan mawar putih M kecil M kecil. G1-nya atau genotip 1 M besar berbanding dengan M kecil, yang mana apabila M besar dengan M kecil tetap menghasilkan warna merah 100%. M besar sama M kecil yaitu menghasilkan merah 100%, artinya dominan. Lalu yaitu F1-nya tadi menghasilkan merah 100%. Persilangan antara F1 dan F1. P2-nya mawar merah M besar dan M kecil, mawar merah M besar M kecil. Genotipnya atau G M besar M kecil, M besar M kecil. Jadi kayak disilang kayak gitu nah. Lalu penotipnya atau penotip 2-nya gametnya itu ada M besar M kecil, lalu sebelah sini ada M besar M kecil. Jadi M besar ini disilangkan ke M besar menghasilkan M besar M besar. Lalu ke sini disilangkan lagi ke sini menghasilkan M besar M kecil. Begitupun yang di sini M kecil ini disilangkan ke sini menghasilkan M besar M kecil. Lalu M kecil ini disilangkan ke sini menghasilkan M kecil M kecil. Contoh persilangan pada mawar merah dominan yang mana dilambangkan M besar sama M besar, dan mawar putih resesif yang dilambangkan M kecil M kecil. Hasil yang kita dapat di atas atau kita lihat pada video tadi dapat dibuat dua kesimpulan, yaitu rasio genotip dan rasio fenotip. Yang pertama yaitu rasio genotip, yang mana rasio genotip ini menunjukkan sifat yang tidak tampak, individu dengan gen dominan dan membawa sifat dihitung berbeda. Jadi, rasio genotip keturunan yang terbentuk adalah F2, yang mana M besar sama M besar dibandingkan dengan M besar sama M kecil,
lalu berbanding dengan M kecil M kecil. Jadi yang didapat 1:2:1. Lalu ada rasio fenotipnya, yang mana rasio fenotip menunjukkan sifat yang nampak, individu dengan gen dominan dan membawa sifat dihitung 1 dengan gen dominan yang bukan pembawa sifat. Sehingga rasio fenotip keturunan yang terbentuk adalah F2. Sesuai hasil persilangan di atas adalah merah banding putih sama dengan 3:1. Jadi M besar sama M besar tadi merah, M besar dan M kecil tadi dia itu merah karena kan M besar dominan. Jadi dia itu menutupi si M kecil ini, artinya tetap berwarna merah. Lalu M kecil sama M kecil dia ini bersifat putih. Jadi hasilnya adalah 3:1. Selanjutnya kita masuk ke persilangan intermediate, yang mana persilangan intermediate ini juga termasuk persilangan monohibrid. Mengapa? Karena hal ini dikarenakan proses persilangan intermediate sama dengan proses persilangan monohibrid, yang mana perbedaannya itu terletak pada hasil akhirnya. Pada persilangan monohibrid, tidak ada fenotip yang terlihat berbeda dengan induknya. Sedangkan pada intermediate itu, terdapat fenotip yang terlihat berbeda dengan si induknya. Misalnya tadi pada persilangan bunga mawar merah yang dilambangkan dengan M besar M besar dengan mawar putih M kecil M kecil. Hasil persilangan monohibrid hanya akan menghasilkan bunga mawar merah atau bunga mawar putih. Sedangkan pada persilangan intermediate hasilnya dapat berupa bunga mawar merah, merah muda, dan juga warna merah putih. Jadi kesimpulannya, bila gen M besar bertemu dengan M kecil dihasilkan keturunan dengan warna gabungan yaitu warna merah muda. Jadi pada intermediate ini bisa menghasilkan warna merah muda, merah putih. Kalau pada persilangan monohibrid itu hanya menghasilkan bunga mawar putih atau bunga mawar merah. Jadi itulah perbedaan terletak pada hasil akhirnya. Selanjutnya ada karakteristik persilangan intermediate, yang mana A termasuk persilangan monohibrid. Artinya si intermediate ini sama-sama menyilangkan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, tetapi memiliki akhir yang berbeda. Lalu yang B, intermediate atau sifat yang sama kuat, tidak ada sifat dominan atau tidak ada sifat yang resesif. Artinya intermediate ini bisa menghasilkan bunga yang mana persilangan antara mawar merah dengan mawar putih bisa menghasilkan bunga warna merah muda. Jadi kita masuk ke persilangan intermediate. P1 merah, M besar, putih, M kecil, genotip 1 atau G1-nya M besar, M kecil, F1 atau fenotip 1, M besar, M kecil, merah muda 100%. Persilangan antara F1 dan F1, maka P2-nya merah muda, M besar, M kecil, berbanding merah muda, M besar, M kecil. Lalu ada genotipnya yaitu M besar, M kecil, M besar, M kecil. Fenotip 2-nya gametnya M besar, M kecil, lalu M besar, M kecil. Disilangkan antara M besar ke sini, menghasilkan M besar, M besar ke sini, lalu M besar, M kecil hasilnya. Begitupun juga di sebelah sini, M kecilnya ini ke sini, menghasilkan M besar, M kecil. M besarnya ini ke sini menghasilkan M kecil, M kecil. Jadi hasil dari rasio genotipnya adalah rasio genotip menunjukkan pewarisan sifat yang tidak tampak, individu dengan gen dominan dan membawa sifat dihitung berbeda. Jadi rasio genotip keturunan yang terbentuk adalah F2 sesuai hasil persilangan pada video yang kita sudah amati tadi, yang mana M besar sama M besar berbanding dengan M besar dan M kecil, berbanding
M kecil dan M kecil sama dengan 1:2:1. Rasio fenotipnya adalah menunjukkan sifat yang nampak, individu dengan gen dominan dan membawa sifat dihitung satu dengan gen dominan yang bukan pembawa sifat. Sehingga rasio fenotip keturunan terbentuk adalah F2 sesuai hasil persilangan di atas, yang mana merah berbanding merah muda dan berbanding putih. Jadi hasilnya itu 1:2:1. Jadi kalau pada intermediate ini M besar sama M kecil itu menghasilkan merah muda. Kalau di monohibrid, M besar dan M kecil itu menghasilkan warna merah. Artinya si monohibrid ini dia itu kayak lebih menghasilkan sifat dominan kayak gitu. Nah, karena ada M besar tadi. Jadi dia itu berwarna merah. Kalau pada intermediate, M besar sama M kecil ini bisa berubah menjadi warna merah muda. Selanjutnya kita ke persilangan dihibrid. Jika persilangan monohibrid dan intermediate menyilangkan satu sifat berbeda, maka persilangan dihibrid dilakukan pada dua sifat yang berbeda. Adapun karakteristik persilangan dihibrid adalah yang A, persilangan dengan dua sifat beda. Yang B, sifat yang kuat disebut sifat dominan. Dan yang C, sifat yang lemah disebut sifat resesif. Masuk ke persilangan dihibrid, yang mana P1 bulat kuning, B besar, K besar, berbanding kisut hijau, B kecil, K kecil. Lalu genotipnya ada B besar, K besar, B kecil, K kecil. Fenotip satunya B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat, hasilnya itu bulat kuning 100%. Persilangan antara F1 dan F1, lalu P2-nya bulat kuning, B besar, B kecil, K besar, K kecil, berbanding bulat kuning, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil yang mana pada genotipnya. Lalu ke fenotip 2-nya ada gametnya, ada B besar, K besar, B kecil, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Lalu di sini adanya juga sama. Jadi yang di sini sama dengan di sini. Ada 4 kotak di sini dan juga 4 kotak di sini. Jadi B besar, K kecil ini disilakan ke sini menghasilkan ini. Lalu ini ke sini, dan ke sini menghasilkan ini, di sini ke sini menghasilkan ini. Jadi begitupun juga di sini dan kotak sini dia itu ke sini menghasilkan ini juga ke sini menghasilkan ini. Jadi dia ini dihabiskan dulu ke sini menghasilkan ini, sama seperti juga pada setelahnya ini. Jadi hasilnya yang kita amati pada video tadi adalah persilangan antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning atau dominan dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau atau resesif. Hasil yang diperoleh pada hasil akhir persilangan di atas atau video tadi adalah bulat kuning sebanyak 9, bulat hijau sebanyak 3, dan kisut kuning ada 3 dan juga kisut hijau sebanyak 1. Kesimpulannya, rasio fenotip atau F2-nya adalah 9:3, dan banding 1. Mungkin itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah hilaf ataupun kekurangan pada pembelajaran Ibu mohon maaf. Apabila Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.